mereka semacam tidak ada harapan. Karena dengan situasi itu, hari ini pemerintah daerah mengatakan bahwa untuk bangun Amfuang tidak mudah karena butuh anggaran. Lantas, apakah hari ini pemerintah daerah Kabupaten Kupang lakukan sesuai dengan kata-kata itu? Ya, kalau diizinkan untuk kritik, lakukan kegiatan-kegiatan seremoni, menghabiskan anggaran, memberangkatkan para pendeta ke luar negeri, mengadakan mobil-mobil kepada para klasis di Kabupaten Kupang. 14 unit. Dan mungkin karena kadang ya, kalau ketong jauh dari ibu kota, ketong juga jauh dari perhatian. Perhatian, sepakat ya. Hai semuanya, kembali lagi dengan podcast Tamolog ID, omong yang pasti-pasti sah. Hari ini Mega sudah bersama dengan Ketua Perhimpunan Mahasiswa Kabupaten Kupang, yaitu Kakak Asten Bait. Halo Kak Asten. Salam kakak. Salam Kak Asten, selamat datang di podcast Tamolog ID. Intinya Kotong hari ini sangat bersyukur dan sangat berterima kasih karena kakak sudah menyempatkan waktu untuk hadir ke podcast kita hari ini. Selamat datang ya kakak. Jadi sebenarnya kita mau membahas tentang apa yang lagi viral hari-hari ini, yaitu tentang Amfoang. Yang dimana Amfoang sekarang menjadi atau kembali menjadi sorotan, yaitu tentang BBM mahal, jalan rusak, dan juga jembatan putus sehingga masyarakat di Amfoang itu terisolasi. Itulah mengapa akhirnya sampai kakak dan juga rombongan mahasiswa Kabupaten Kupang sampai turun langsung untuk menghadang rombongan wakil presiden. Dan hari ini kita akan bongkar bersama fakta di balik itu semua bersama dengan kakak Asten pastinya sebagai ketua Permasku. Boleh ceritakan sedikit kenapa sampai di media itu kakak tuh dibilangnya tuh mencegat rombongan wakil presiden. Apakah benar kalimat seperti itu disampaikan di media? Kakak bisa ceritakan yang sebenarnya di sana itu terjadinya seperti apa kak? Baik, terima kasih banyak untuk kesempatan yang diberikan dan terima kasih juga untuk tim media Temolog ID omong yang pasti-pasti yang sudah menghadirkan saya pada kesempatan ini untuk kemudian kita membahas terkait dengan Amfoang. Iya. Dan pada prinsipnya adalah Amfoang ini kan sejauh ini dikenal dengan wilayah atau tempat yang sejauh ini menjadi objek tontonan seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur, yang dimana dikenal dengan wilayah yang terisolasir, Iya. yang dimana disebabkan oleh eh, jalan yang rusak, Iya. jembatan yang putus, dan harga BBM yang Mahal. mahal. Betul. Dan kalau kita bicara soal tindakan kami sebagai mahasiswa Kabupaten Kupang beberapa waktu yang lalu yang sempat naik di media sosial, bahwasanya di framing bahwa kami mencegat. Iya, mencegat. Tapi kalau kita melihat fakta yang sebenarnya, kami sebagai mahasiswa Kabupaten Kupang waktu itu kami hadir di sana tidak untuk melakukan aksi demonstrasi, tidak untuk melakukan orasi dan sebagainya, tapi kami di sana hanya untuk menyampaikan aspirasi kami yang menjadi tangisan masyarakat Amfoang selama ini. Dan waktu kami ke sana juga itu mau dibilang hal yang mustahil bagi kami. Mustahil untuk kemudian kami bisa menemui Pak Wakil Presiden. Karena kita bicara soal pengamanan orang nomor 2 yang mau turun ke sebuah wilayah, pastinya sangat-sangat ketat. Iya, betul. Sehingga itu juga agak sulit. Dan bukan agak sulit, tapi sangat sulit untuk kita bisa menemui orang nomor 2 di Republik ini. Tetapi hari ini sebelum saya masuk lebih jauh, saya ingin mengatakan bahwa Tuhan dan leluhur sangat luar biasa. Amin, betul kan. Dan Setuju. semua yang terjadi itu berkat dari doa-doa orang tua kita yang ada di Kabupaten Kupang, terkhususnya masyarakat di Amfoang. Amfoang, iya. Sehingga kita mampu untuk kemudian menyampaikan secara langsung apa yang menjadi tangisan kita selama ini yang sudah berjalan berpuluh-puluh tahun. Dan puji Tuhan, kita menyampaikan langsung kepada Bapak Wakil Presiden dan didengar langsung oleh Wakil Presiden, yang dimana itu juga ditemani langsung oleh
Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur. Dan kejadian itu terjadi di jam 7 malam. Oke. Jam 7 malam itu di Bundaran Adipura, dekat Bandara El Tari. Iya. Karena di H-1 sebelum Pak Wapres turun, saya sendiri sebagai Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Kabupaten Kupang menyampaikan pernyataan di media sosial, di media, bahwa kami Permasku akan menjemput Pak Wapres ke bandara untuk menyampaikan secara langsung apa yang menjadi tangisan kami masyarakat Kabupaten Kupang, terkhususnya Amfoang. Sehingga tindakan kami itu sebagai wujud tindak lanjut dari pernyataan itu. Sehingga pernyataan itu naik hari Kamis, kemudian kami di hari Jumatnya kami ketemu dengan Pak Wapres waktu itu. Jadi waktu itu kita menyampaikan secara keseluruhan apa yang menjadi garis besar persoalan masyarakat Amfoang, dan kemudian kita menunjukkan secara langsung apa yang menjadi tangisan-tangisan masyarakat Amfoang, dan kemudian Pak Wapres setuju dan juga mau untuk ke Amfoang. Iya, berarti kan gini, kayak tadi kakak bilang, di situ kan penjagaan pasti ketat. Iya. Kemana sampai bisa kakak tuh bisa bicara dengan Bapak Wakil Presiden ini, karena kan kayak tadi di media kan bilangnya kakak tuh mencegah. Nah, mungkin kakak bisa cerita lebih detail lagi kalau sebenarnya tuh kan pada saat turun langsung di bandara, kan itu beliau akan menginap di hotel Harper kan. Nah, itu kan pas pampresnya itu omong apa di kakak tuh sampai kakak bisa langsung bertemu dengan Bapak Gibran, kan katanya juga Pak Gibran yang memang mau bertemu dengan kakak kan mahasiswa. Jadi jam 5 itu kan kita mahasiswa-mahasiswa ini sudah kumpul di Patung Adipura. Oh, dari jam 5. Jadi jam 5 kan informasi yang kami dapatkan itu Pak Gibran akan mendarat itu jam 7 malam. Jam 7 malam. Sehingga jam 5 itu kami sudah kumpul. Kami kurang lebih itu ada 30 orang. 30 orang mahasiswa yang kumpul di Patung Adipura itu untuk kemudian menjemput secara langsung Pak Gibran untuk menyerahkan dokumen yang menjadi poin tuntutan kami, dan juga di situ berisi kita menggambarkan situasi di Amfoang, anak-anak kecil yang menyeberangi sungai untuk mengakses pendidikan, dan juga akses kesehatan, dan jembatan putus, jalan rusak. Itu yang kita muat dalam dokumen itu, kemudian untuk kita serahkan. Dan memang kehadiran kami di sana, kami hanya mau menyerahkan itu. Sehingga waktu itu kami mencoba untuk meyakinkan pihak keamanan, dalam hal ini Pas Pampres dan juga pihak kepolisian, bahwa kami tidak akan melakukan aksi lain. Iya, tidak ada aksi tambahan. Tidak ada aksi tambahan. Bahkan apapun yang diarahkan oleh pihak kami akan tunduk dan kami akan ikuti. Intinya kami bisa bertemu dengan Pak Wapres. Dan waktu itu arahan dari pihak keamanan bahwa kalau seperti itu, maka jangan bawa bendera, jangan bawa baliho atau spanduk apapun, cukup hadir saja di situ, berdiri di pinggir jalan. Bahkan di bibir jalan pun kami tidak sentuh. Kami hanya di luar jalan. Kemudian Hamin jam, sekitaran jam 5 lewat. Jam 5 lewat itu ada komunikasi bahwa dari Pas Pampres ada mau ketemu kami. Jadi pas ketemu kami, Pas Pampres mengatakan bahwa salah satu Pas Pampres mengatakan kepada kami bahwa adik-adik ini maunya seperti apa. Kita bilang, izin Bapak, kehadiran kami di sini hanya untuk menyampaikan secara langsung apa yang menjadi persoalan kami selama ini. Sehingga jawaban Pas Pampres itu waktu itu mengatakan bahwa kalau ada dokumennya bisa diberikan ke sini supaya kami serahkan ke Pak Wapres. Kami mencoba untuk meyakinkan Pas Pampres ini, Bapak kalau hanya mau titip, kami tidak cukup, kami tidak titip. Kami hanya cukup menyampaikan pernyataan di media bahwa kami minta untuk Pak Wapres memenuhi tuntutan-tuntutan yang kami sampaikan. Tetapi ketika kami menyampaikan secara langsung, itu punya makna, itu punya rasa tersendiri. Betul. Sehingga waktu itu jawaban dari Pas Pampres bahwa coba kita komunikasikan. Jadi waktu itu setelah pulang itu kan kita di standby jam 5. Pas Pampres pulang itu saya tidak punya keyakinan lagi. Karena lampu-lampu di Adipura, Patung Adipura itu gelap semua, tidak nyala itu. Jadi gelap, jadi saya sendiri tidak punya keyakinan untuk kemudian kita ketemu langsung dengan Pak Wapres. Jadi saya dengan penuh kepercayaan sudah, kalau Pak Wapres tidak ketemu kita juga, tidak apa-apa, karena
ini bukan bagian dari agendanya beliau. Iya, betul. Ini di luar agenda. Jadi kalau ketemu puji Tuhan, kalau tidak ketemu pun puji Tuhan. Nah, berarti dalam jawaban tidak ada kata mencegat. Tidak ada. Karena di situ juga masih ada harapan, entah mau bertemu atau tidak pun, ini masih usaha. Ya, dulu. masih usaha. Ya, silakan lanjut Kakak lalu. Dan kemudian yang buat saya kaget dan ketika mobil itu berjalan pelan-pelan sampai ke kita punya depan, saya bilang Tuhan Yesus baik. Jadi spontan itu saya bilang Tuhan Yesus baik. Karena ini mobil tanpa kami berteriak, kan biasanya kalau Iya, mobil pejabat lewat kita orang penting berteriak, lewat pasti akan. Bapak Wapres dan sebagainya. Tapi kami mahasiswa yang berdiri, kami tidak berteriak, tidak ada. Jadi aksi kami itu aksi diam. Tidak ada suara yang keluar. Jadi mobil itu mobil yang ditumpangi Pak Wapres berjalan perlahan-lahan dari arah bandara dan kemudian sesampainya di depan kami langsung berhenti. Langsung berhenti, langsung dia ditemani oleh Pak Gubernur NTI Pak Melki, Ya. langsung turun dari mobil menemui kami di pinggir jalan. Jadi bahasa pertama yang Pak Wapres keluarkan ke saya itu bagaimana? Dia bilang, bagaimana? Langsung saya bilang izin Bapak terima kasih banyak dan terima kasih sudah mau berkunjung ke NTT dan terima kasih juga sudah mau menemui kami di sini. Oh ya. Dan langsung saya menjelaskan secara keseluruhan terkait dengan situasi di Amphoang. Kemudian saya menunjukkan terkait dengan gambar-gambar situasi di sana. Dan juga menyampaikan terkait dengan poin-poin tuntutan kami terkait dengan kekurangan BBM di sana. Yang kami minta untuk kemudian pengadaan 1 SPBU lagi di Amphoang. Kemudian bicara soal jalanan juga jembatan. Kami minta untuk diharikan jembatan di Amphoang. Kemudian status jalan yang hari ini menjadi jalan provinsi dinaikkan statusnya menjadi jalan negara sehingga itu bisa menjawab persoalan infrastruktur jalan. Dan kemudian Rumah Sakit Pratama Amphoang yang telah diresmikan tetapi tidak berfungsi sampai dengan saat ini, kami minta untuk ada atensi dari pemerintah pusat melalui Pak Wakil Presiden untuk membangun komunikasi dengan Pemprov dan Pemda untuk segera diaktifkan karena itu sangat membantu ketika itu diaktifkan. Iya, betul. Dan saya juga sempat menyampaikan kepada Pak Gibran bahwa beberapa waktu lalu mungkin Pak Gibran sempat lihat ada aksi yang dimana seorang ibu hamil mau melahirkan tetapi harus dirujuk ke Kupang. Iya. Dan ternyata sebelum sampai ke Kupang dia sudah melahirkan di atas kapal. Dan anak yang dia lahirkan itu nama tengahnya menggunakan nama kapal Cakalan. Oh iya. Dan waktu itu Pak Wapres langsung tersentuh dengan penjelasan itu. Dan beliau tanya ke kami, kalau ke Amphoang itu berapa jam sampai ke sana? Kami bilang kurang lebih 4 jam. Langsung beliau bilang, oh ya nanti ada tim ke sana. Jadi saya bilang, oh makasih banyak Tuhan Yesus sudah ada respon. Jadi waktu itu tidak ada keyakinan untuk Pak Wapres turun ke sana. Iya. Yang kita tahu itu ketika sudah ada jawaban dari Pak Wapres bahwa akan ada tim, itu sudah solusi. Tapi kemudian setelah Pak Wapres tanya bahwa akan ada tim ke sana, kita langsung foto-foto, habis foto bersama Pak Wapres langsung Pak Wapres bersama tim langsung ke tempat penginapan. Iya. Dan kami yang di lokasi juga langsung bergegas kembali ke kediaman kami masing-masing. Kami berdoa, selesai berdoa kami pulang dan saya pulang ke Oibufu waktu itu. Saya pulang masih kan baterai HP-nya kan semua mati. Jadi kita cas HP, sebentar cas HP langsung ada nomor baru komunikasi dengan saya. Jadi nomor baru itu masuk, dia bilang selamat malam Kakak Asten, ini dengan ASP-nya Pak Wapres. Jadi komunikasi dengan saya, dia bilang jika kakak berkenan bisa bersama-sama dengan timnya Pak Wapres turun ke Amphoang malam ini. Langsung malam langsung itu juga. Jadi menjelang 2 jam setelah kami bertemu di ini. Di Bundaran. Di Bundaran. Jadi kurang lebih jam 10 lewat, setengah 11. Oh, jadi di jam setengah 11 tuh langsung menuju. Jadi komunikasi ke saya untuk kemudian tim turun ke sana. Jadi tim turun ke sana, saya bilang saya bisa ke sana tetapi Amphoang ini ukuran kami jauh. Dan saya menggunakan motor. Kalau misalkan saya pakai motor berarti besok sore baru bisa sampai. Iya. Jadi kalau misalkan bapak mereka ada mobil yang bisa tumpangi, kita sama dengan mobil. Ya sudah, kita sama dengan mobil. Jadi kita berangkat dari sini itu jam 12:30. Oh, 1:30 pagi. Ya 1:30 pagi baru saya dengan timnya Pak Wapres berangkat dari Kupang ke Amphoang.
Dan kita sampai di sana itu jam 4 lewat. Jam 4 lewat. Ya, hampir jam 5 pagi. Berapa orang rombongan yang Kurang kesana? lebih 17 orang. 17 orang. Ya. Berarti itu berarti tanpa Pak Wapres kan? Tanpa Wapres. Terus sampai sana? Sampai sana, hal yang buat saya kaget itu masyarakat bergerak kerja dengan jam 2 siang. Iya, ya saya juga dengar cerita kalau ternyata masyarakat di sana langsung kerjanya dari jam 2 siang. untuk mempersiapkan Mempersiapkan lapangan untuk helinya Pak Wapres itu mendarat. Oh, oke. Itu bagi saya saking senangnya masyarakat untuk bertemu langsung dengan Pak Wapres kerja dengan jam 2 siang. Sangat luar biasa kakak itu. Jadi kita sampai itu lapangan sudah siap. Lapangan sudah siap. Kepala desa di sana bilang, ya sudah ini sini sisa terpalnya saja untuk besok kita bisa gunakan untuk diskusi dan Pak Wapres. Sudah langsung kita bilang sudah nanti pagi baru sudah terang baru kita bisa ini. Karena waktu itu kan kita belum tahu pasti agenda Pak Wapres ke sana itu pagi atau siang. Karena 2 agenda. Karena malam itu kan agenda utamanya adalah rote. Sehingga paginya juga masih menjadi pertanyaan dalam benak kami karena informasi yang kami dapatkan cuaca itu sementara kurang bagus. Jadi bisa jadi kalau ada pertimbangan berarti Pak Wapres langsung ke Amfoang dulu baru ke rote. Ternyata jam 8, jam 9 baru kami dapat informasi bahwa Pak Wapres agenda pertama itu di Rotendao, kedua baru di Amfoang. Dan waktu itu sangat-sangat luar biasa. Kalau kita bicara soal kehadiran Pak Wapres ke sana, itu satu hal yang buat saya sampai dengan saat ini saya tidak habis pikir. Biasanya pejabat turun itu kita hura-hura senang-senang. Beda dengan masyarakat Amfoang. Itu disambut dengan tangisan air mata. Yang dimana itu sebagai satu sejarah yang baru tercipta di Amfoang. Wakil Presiden turun di Amfoang untuk melihat secara langsung apa yang menjadi tangisan mereka hari ini. Lalu bagaimana respon Pak Gibran ketika datang untuk pertama kali ke Amfoang? Kalau yang kita lihat itu dan sesuai dengan fakta real, Pak Gibran terkesan. Pertama kali kita menemui dia di Bundaran Adipura juga dia terkesan, dan juga ketika dia sampai ke sana bahkan dia minta maaf. Omong kata maaf, betul. Memang di media juga dia minta maaf dan bahkan dia berjanji untuk segera ketika dia kembali dari Amfoang dia segera berkoordinasi untuk kemudian melihat persoalan-persoalan itu untuk dijawab. Kalau orang minta maaf berarti Pak Gibran merasa bersalah dengan masyarakat Amfoang. Lalu bagaimana dengan Pemda dan juga Pemprov? Apakah mereka juga melakukan hal yang sama seperti Pak Gibran? Tidak. Sama sekali tidak ada kata maaf. Sejauh ini belum. Mungkin nanti. Tapi belum. Sampai hari ini belum. Sampai hari ini belum. Oke. Padahal kan kalau mau dibilang kalau waktu pilkada mereka juga menjanjikan banyak hal ketika mereka pergi ke Amfoang kan kakak. Kalau mau dibilang masyarakat di Amfoang jumlahnya berapa jiwa sih? 50.000. 50.000 jiwa. Berarti itu kalau ini orang mau ini caleg bisa dapat suara. Sangat bisa. Cukup janjikan apa? Janjikan jalan dan juga jembatan. Menang itu. Pasti menang. Berarti bisa dicoba. Tapi memang ini sebenarnya mungkin Kotong bicaranya dengan sedikit ada lelucon. Tapi itu sebenarnya sangat memprihatinkan. Berarti masyarakat dimanfaatkan kakak. Bukan lagi masyarakat ini dibantu oleh pemerintah yang ada. Oke. Dan sejauh ini ya kakak, atas apa yang sudah kakak suarakan selama ini, apakah ada tekanan atau intervensi dari pihak lain? Sejauh ini puji Tuhan tidak ada. Tidak ada. Kalaupun ada? Ya aman saja. Aman saja. Namanya perjuangan. Iya. Jalan dengan Tuhan tuh tak usah takut kakak. Nah, terus lagi kakak, sejauh perkembangan dari ketika Pak Wapres datang, apakah ada perkembangan selanjutnya? Kan beliau menjanjikan hal-hal itu, mungkin kakak komunikasi intens dengan mereka, ataukah memang komunikasinya sudah terputus nih? Puji Tuhan sejauh ini kebetulan pas kita Pak Wapres turun, kita juga sudah saling komunikasi dengan protokoler bahkan asas asprinya Pak Wapres
Sehingga sejauh ini kita saling komunikasi. Bahkan kemarin saya dapat komunikasi dari pihaknya Pak Wapres bahwa mau minta nomor kontaknya kepala desa setempat di sana. Oh Dan berarti itu sudah. ya itu bagi saya penuh keyakinan bahwa akan segera ada tensi khusus soal Amfoang. Iya, berarti bukan hanya vokal ya Ya, Kak? Betul. Kalau bilang wakil presiden sampai juga terharu ya terharu Kakak dengan apa yang terjadi di Amfoang. Amfoang. Kakak kan bukan orang Amfoang, Ya, tapi kenapa Kakak begitu sangat luar biasanya mau menyuarakan isi hati dari masyarakat Amfoang? pertama itu saya adalah ketua Perhimpunan Mahasiswa Kabupaten Kupang Iya, yang itu mencakup satu Kabupaten Kupang dan Amfoang ada di dalam. Itu yang pertama. memangnya Amfoang ini yang paling parah dari semua. Kalau ukuran Kabupaten Kupang, Amfoang sudah hari ini. Oke. Kemudian yang berikut, saya sebagai aktivis bersama kawan-kawan kami sebagai aktivis yang dimana perjuangan itu tidak boleh dipetakan. Karena kalau perjuangan itu dipetakan itu bukan lagi perjuangan tetapi itu kepentingan. Betul. Sehingga hari ini misalkan saya orang Fatuliu, saya tidak lagi berjuang, saya hanya berjuang untuk orang Fatuliu, tapi saya tidak berjuang untuk orang Fuang, orang Amarasi, bahkan orang Rote, orang Sap. Kalau kita namanya pejuang, aktivis, perjuangan tidak boleh petakan. Siapapun Betul. intinya itu untuk kemanusiaan kita wajib untuk Iya, perjuangkan. ini baru pemimpin. Jadi kan apa? Yang viral nih kan tentang yang tadi Kakak sudah jelaskan. Jalan rusak, Ya. jembatan putus, terus listrik juga belum merata, Merata. jaringan internet juga belum merata kan Kakak, sama kesehatan sama pendidikan di sana. Nah, sebenarnya kalau bicara soal itu, apakah pemerintah itu benar-benar tutup mata dengan Amfoang? Kalau kita lihat, kalau kita dari kacamata kita sebagai aktivis, ini tutup mata dengan ini. Tutup mata. Ya, bahkan saya pernah ada satu statement di media bahwa pemerintah sudah tuli, bahkan sudah buta dari situasi Amfoang. Kakak sekritik itu ya, maksudnya kritik pemerintah sampai segitunya. Karena bagi saya Amfoang hari ini semacam dibiarkan untuk kemudian dia terus menderita tanpa ada perhatian. Bahkan hari ini masyarakat yang menjadi perbincangan di media sosial atau publik hanyalah Amfoang. Bis-bis yang harus melintasi jalan yang begitu sulit. Kemudian ada minta maaf mayat atau orang meninggal yang harus diangkat Dengan peti kan? dengan Ya, peti ada. melintasi ini banjir untuk harus lewat. Kemudian ada ibu hamil yang mau melahirkan tetapi untuk melewati jalur darat dia harus diangkat secara estafet oleh masyarakat untuk dipindahkan dari jalan yang bibir jalan yang satu ke jalan satu untuk kemudian bisa dirujuk ke Kupang. Sedangkan itu sudah ada rumah sakit Iya, yang mestinya tidak perlu dirujuk lagi. iya. Tapi karena dampak dari rumah sakit itu belum bermanfaat sampai saat ini, ya berdampak sampai masyarakat harus susah. Oke. Karena Kakak tadi bilang rumah sakit, tapi di media yang beta baca ya, itu tuh rumah sakit tuh sudah diresmikan dan pernyataan di media adalah eh, rumah sakitnya itu sudah berjalan, sudah beroperasi. Dan di sana juga ada 39 pegawai. Kakak bisa jelaskan sedikit kok sebenarnya fakta apa yang terjadi sebenarnya di sana? Apakah cuma sekedar bangun itu rumah sakit dan SDM-nya tidak dipersiapkan? Kurang lebih seperti itu. Mm-mm. Dan perlu dipastikan bahwa eh, itulah gayanya pemerintahan hari ini. Kalau diizinkan untuk kritik, itulah gaya pemerintah hari ini yang dimana kita misalkan suara dari daerah ke pusat itu baik-baik saja. Bahwa Amfoang sementara baik-baik saja, Kabupaten Kupang baik-baik saja. Sedangkan situasi di real di masyarakat itu tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Hari ini misalkan rumah sakit yang sudah diresmikan Mhm. itu diresmikan langsung oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur, Iya. Pak Melki Lakalena. Tetapi hari ini justru tidak ada semacam pengawasan dari pemerintah daerah provinsi bahkan kabupaten untuk kemudian kira-kira rumah sakit itu sudah bekerja atau belum. Nah, hanya dijadikan pajangan lah di Kabupaten Kupang untuk orang tahu bahwa ternyata di Kabupaten Kupang juga ada satu rumah sakit yang namanya Rumah Sakit Pratama Amfoang.
Ternyata ada tapi tidak. tidak berjalan. Berarti rumah sakit mati. Ya, kurang lebih seperti itu. Itu sangat miris ya kakak sebenarnya. Apa? Tapi memang ya di media nih, kenapa sampai media bisa bisa up seperti itu? Tapi ternyata em, apa? Rumah sakitnya itu benar-benar tidak dipersiapkan dengan baik. Sebenarnya pemerintah memang sengaja kok, karena itu dananya besar loh, Ya, sampai 72 miliar untuk bangun itu rumah sakit. Masa bangun rumah sakit sebesar itu rumah sakit sangat bagus, beta lihat. bagus, ya. Sangat bagus dan pasti masyarakat di sana sudah berharap kalau ya dompung kehidupan tentang ini kesehatan tuh ternyata sudah diperbantukan dengan adanya rumah sakit. Dan memang yang beta tahu juga di sana itu ada puskesmas 6. Ya, Betul kok kakak. benar. Tapi kenapa sampai harus seperti itu? Dan Be pernah dengar cerita juga dari kakak, sempat dengar kalau ternyata orang di sana untuk mau dirujuk dari puskesmas ke rumah sakit di Kupang itu harus dibujuk. Dibujuk. Kenapa? Situasi yang katanya keadaan yang seperti pernah saya sampaikan bahwa masyarakat ini sudah terbiasa dengan hal yang mestinya, keadaan yang mestinya mereka juga tidak inginkan itu terjadi. Mm-mm. Hari ini kita misalkan ada orang sakit, kita tanya dia, kita rujuk. Kalau mau kita rujuk ke Kupang, masyarakat akan berpikir panjang lebar. Ini kita sampai ke Kupang, ini kan kita berpikir soal berapa jumlah biaya yang harus kita keluarkan untuk sampai ke Kupang. Di tengah-tengah apalagi jalan putus, Ya. jembatan rusak. Jadi itu banyak pertimbangan yang kemudian disampaikan oleh masyarakat, sehingga kadang masyarakat ya sudah, kita pasrah dengan keadaan yang ada. Pasrah ya. Pasrah. Bahkan kalau bicara soal pendidikan ya kakak, adik-adik kita hari ini contoh misalnya kalau mereka ada mungkin 100 orang, mungkin kalau kita tanya soal nanti ke depan mau jadi apa, mereka semacam tidak ada harapan karena dengan situasi itu. Contoh misalkan mereka mau apa namanya mengakses pendidikan ini harus melintasi banjir, dan Ya. kalau banjir itu anak sekolah tidak bisa ke sekolah. Sehingga kalau kita bicara soal situasi dan kondisi di Amfuang itu sangat-sangat kasarnya miris sekali. Iya. Sangat menyedihkan. Sehingga hari ini kita minta untuk Amfuang harus menjadi prioritas. Kakak kan juga cukup vokal ya mengenai DOP Amfoang. Kenapa menurut kakak nih pemekaran daerah itu sangat penting, tapi ternyata ada yang mendukung, tapi juga ada yang takut dengan DOP karena justru akan menambah beban baru. Apa tanggapan kakak mengenai hal ini? Kalau kita bicara soal DOP, Iya. kenapa sejauh ini dan bahkan kehadiran Pak Wapres juga kita tidak ungkapkan DOP? Karena bagi kami hari ini adalah kita bangun dulu infrastruktur dasar, yaitu Iya. jalan juga jembatan, sehingga itu yang menjadi dasar untuk kita bicara soal DOP. Karena Oke. sejauh ini juga DOP sudah digaungkan oleh pemerintah daerah. Iya, berarti itu masih jangka panjang seharusnya. Karena fokusnya harus infrastruktur terlebih dahulu ya kakak, betul-betul. Nah, kita bicara tentang Indonesia sentris. Nah, pemerintah sudah menggaungkan bahwa pembangunan Indonesia sentris ini bukan hanya Jawa sentris lagi. Nah, kemarin juga sempat kan, Bapak Gibran juga sempat membicarakan hal ini. Jadi memang kalau di Jawa memang sudah sibuk untuk membangun jalan tol, minimal di Amfoang jembatan nih jangan putus bertahun-tahun lah. Masa di sana subahas kereta cepat dan yang lainnya, tapi di sini kota pemotor masih disuruh latihan berenang. Itu menurut kakak kemana nih? Menurut saya wajib. Karena sejauh ini kan yang ditunjukkan kepada pemerintah pusat kan yang baik-baik. Iya. Tapi yang realitas kehidupan nyata masyarakat kecil kan tidak. Dan mungkin kemarin itu baru pertama kali Pak Wapres perwakilan dari pemerintah pusat menyaksikan secara langsung. Karena sejauh ini ketika yang kita lihat, ketika apalagi orang nomor 2 kalau mau turun, Iya. itu pasti semuanya dipersiapkan. Yang ditunjukkan itu yang baik saja, Yang rapi. yang rapi. Iya, betul. Sehingga ini bagus, ini bagus. Terus faktanya masyarakat menderita. Sehingga Amfuang harus menjadi prioritas pembangunan. Kalau mau dibilang paling penting, sebenarnya itu kan infrastruktur kan. Maka itu akan membantu juga di kesehatan sama pendidikan dan juga ekonomi di sana.
Nah, yang orang luar dengar, katanya di sana BBM di Amfuang itu harganya 25.000 per liter. Nah itu mungkin terdengarnya tidak masuk akal kakak. Ya Mbe mau tanya di kakak, sebenarnya ini kelalaian negara atau memang masyarakat kecil sengaja dibiarkan menderita? Dua-duanya. Dua-duanya. Ya. Pertama itu kalau kita bicara dari segi politik, Mhm. maka sudah masyarakat dibiarkan saja seperti itu. Dibiarkan saja menderita. Kemudian kalau bicara soal demokrasi ya, setiap 5 tahun kita kembali dan kemudian kita bersuara dari Amfuang. Berarti dicari saat pemilu saja. Saat pemilu kita berangkat ke Amfuang, menyajikan masyarakat di Amfuang soal jalan dan juga jembatan, jadi barang itu. Langsung masyarakat pilih. Jadi karena itu menjadi keluhan masyarakat, keluhan utama. Bahkan masyarakat eh, mengeluarkan statement, pernyataan, kami Amfuang cukup kasih kami jalan dan jembatan selesai. Urusan pendidikan, kesehatan selesai. Karena contoh misalnya hari ini kita bangun rumah sakit, akses mau ke rumah sakit itu bagaimana? Iya. Karena contoh misalkan hari ini yang Pak Wapres berkunjung itu kan jalan yang statusnya jalan provinsi yang menghubungkan beberapa kecamatan, start dari kecamatan Amfuang dari Fatuleu, kemudian masuk Amfuang Barat Daya, masuk Amfuang Barat Laut, masuk Amfuang Utara dan juga Amfuang Timur. Tapi kemudian jalan yang menghubungkan antara desa dengan desa, dusun dengan dusun, yang dimana itu ada fasilitas kesehatan dan juga fasilitas pendidikan ada di situ. Sehingga kita minta kalau bisa hadirkan jembatan gantung juga, yang meskipun tidak bisa dilintasi oleh kita kendaraan, minimal kita sebagai manusia kita bisa lewat sehingga aktivitas tidak terputus. Iya betul. Berarti itu jadi solusi jangka pendek. Jangka pendek. Jembatan gantung. Ya. Oke, berarti ini sangat mendesak berarti untuk yang meminta soal SPBU dibangun di sana. Wajib itu. Oke. Dan kakak percaya ke Sonde, kalau waktu kemarin tentang apa yang kakak dong lakukan itu tidak viral, berarti Amfuang akan terus diabaikan. Saya yakin. 100% saya yakin. Karena hari ini itu juga memang hal gila. Saya dan kawan-kawan itu kami menyadari itu hal gila. Hal gila karena apa? Biasanya kalau ketemu pejabat menyampaikan sesuatu itu kan kita harus persiapan dan sebagainya. Ya. Itu hal yang kita spontan dan kemudian hal yang dimana kita harus menyampaikannya di jalan, tapi disampaikan dan tersampaikan. Nah, sehingga bagi saya itu bagaimana kita melakukan hal yang beda dari selama ini. Karena contoh misalkan satu kalimat yang sering saya lontarkan entah mau beraudiens dengan pihak manapun apalagi pemerintah. Iya. Sering saya katakan bahwa kebiasaan pemerintah itu jawaban adik-adik akan kami tampung dan akan kami koordinasikan dengan pimpinan. Itu akan satu periode. Jadi koordinasi itu membutuhkan waktu selama satu periode. Periode berikut kita datang lagi hal yang sama. Berarti tugas pemerintah cuma menampung Aspirasi adik-adik. Jadi kalau kita aksi atau kita menyampaikan aspirasi, baik adik-adik, aspirasi adik-adik akan kami tampung dan akan kami sampaikan ke pimpinan untuk kita koordinasikan soal ini. Jadi itu akan satu periode itu. Iya, karena kan waktu itu tanggal 19 Mei kakak turun demo kan yang kakak ada omong di kantor gubernur. Dan itu bukan kata-kata, tapi itu memang boleh bilang nyata juga. Karena waktu kami aksi di kantor gubernur, waktu kan kami ditemui oleh asisten satu Pemprov, kemudian kepala dinas BKSDM, kemudian kepala dinas PU. Nah, waktu kami ketemu, kami minta solusi jangka panjang itu adanya SPBU, hadirkan SPBU, bangun jalan, jembatan, kemudian rumah sakit. Itu solusi jangka panjang. Solusi jangka pendek itu jalan titik-titik jalan yang vital, yang sulit dilintasi oleh kendaraan itu, kalau bisa pemerintah provinsi itu menghadirkan alat berat untuk kemudian bisa buat jalan alternatif untuk masyarakat jangan terisolir. Dan jawaban dari kakak mau tahu jawaban dari Pemprov yang diwakili oleh Kadis PU, dia bilang begini, besok atau lusa akan ada tim ke sana untuk cek titik-titik itu, dan kemudian kalau benar adanya maka akan ada tindak kita koordinasi untuk
alat berat ke sana. Lah ini sudah 2 minggu. Tunggu, kakak bilang benar adanya. Benar adanya. Berarti dong masih mau cek. Mau pastikan pastikan. titik-titik itu. Jadi hari ini juga saya juga belum dapat informasi ada tim ke sana juga. Dan kalau sampai belum ada tim ke sana itu fatal itu. Iya. Artinya pemerintah tidak bisa dipercaya hari ini. Omongannya ini. Mungkin kata besok tuh 5 tahun lah kok, Kak. Mungkin. Sesuai dengan definisi-definisi itu. Karena itu hal yang terjadi sejauh ini. Iya. Ya. Karena janjinya besok atau lusa. Ya. Yang beta tahu besok ya, berarti ini hari, janji Iya. hari ya besok kau tuh maksud Bahkan- besok ya besok. Kakak, itu disaksikan kami mahasiswa. Para ketua yang hadir di situ, kepala dinas dan asisten satu lagi waktu itu ada. Ada rekam? Ya. Ada semua. Ada rekaman. Khusus waktu itu semua. Artinya kita menyaksikan apa? Pernyataan itu bahwa oh nanti akan segera ini sampai hari ini. Sedang kita minta itu besok atau lusa. Iya, takutnya kan kalau sana ada rekaman pemerintah lupa apa yang dia sampaikan sama kayak pas mau apa? Pemilu banyak apa, Kak? Banyak Janji. Banyak janji ya, Kak. Berarti sebenarnya nih, Kak, masyarakat lebih percaya mahasiswa daripada pemerintah daerah. Kurang lebih. Atau Karena di waktu saya pidato, saya cerita sedikit waktu saya pidato di apa namanya? Saya pelantikan jadi ketua Permasku waktu itu saya bilang mahasiswa harus menjadi tumpuan terakhir masyarakat kecil. Atau dia harus menjadi benteng terakhir pertahanan masyarakat kecil. iya. Karena mahasiswa itu idealis. Jadi mahasiswa free dengan kepentingan. Ya apa yang benar kita bilang itu benar. Salah ya salah. Dia beda dengan misalkan orang yang sudah terkontaminasi dengan kepentingan dan sebagainya. Ya pasti bicaranya sesuai dengan arah angin. Arusnya kemana kita bicara di situ. Sehingga hari ini saya pastikan bahwa memang kalau masyarakat tidak salah kalau percaya mahasiswa. Iya. Karena apa kepentingan kita? Belum ada mungkin. Belum atau sana ada nanti. Betul-betul sih. Ya, apa? Jadi kalau Be mau tanya Kakak Ju, sebenarnya yang paling gagal untuk menangani soal Amfoang itu siapa? Pemerintah. Pasti pemerintah. Jadi hari ini kita bicara soal yang punya kewenangan ya pemerintah. Iya. Karena apa? Biasa dalam apa materi-materi orasi kita biasa kita bilang kita masyarakat ini kan bayar pajak. Oke. Dan kemudian bayar pajak, gajilah pemerintah. Gajilah mulai dari presiden, turunlah sampai di bupati, gubernur, DPRD supaya berpikir solusi apa yang bisa dihadirkan untuk menjawab persoalan masyarakat. Sehingga hari ini kalau kita bicara soal gagal, ya pemerintah gagal. Iya. Dan hari ini saya juga ingin mengingatkan kepada para anggota DPRD Oke. yang katanya wakil rakyat. Iya. Katanya ya. ya meskipun faktanya ya itu bisa didefinisikan sendiri. Tapi katanya wakil rakyat. Yang dimana hari ini mestinya yang menyampaikan ini bukan kami. Iya. Karena bukan tugas mahasiswa. Bukan tugas kami. Yang menyampaikan ini adalah DPRD. Iya. Karena DPRD itu sementara menanggung ribuan suara atau dia memikul ribuan suara yang dipercayakan oleh masyarakat kecil untuk disuarakan. Iya. Kalau hari ini misalkan DPRD sendiri tidak bisa berbicara untuk kepentingan masyarakat, lantas kita katakan bahwa mereka itu wakil rakyat. Kan kita bisa mengatakan bahwa itu wakil rakyat ketika mereka mampu untuk menyampaikan apa yang menjadi persoalan masyarakat. Iya. Nah, sehingga hari ini ya kita berharap apa yang kita lakukan bisa punya dampak untuk masyarakat di Amfoang. Kalau bilang kecewa, Kakak sangat kecewa. Sangat kecewa. Apalagi masyarakat di Amfoang yang merasakan langsung. Maksudnya sekecewa apa sih sama pemerintah? Kalau hari ini saya mau kecewa, pertama ini saya masuk dalam sisi curhat. Silahkan boleh. Yang buat saya kecewa pertama itu kecewa dengan pemerintah daerah Kabupaten Kupang. Karena apa? Dalil yang digunakan oleh pemerintah daerah hari ini adalah berlindung di balik kalimat efisiensi anggaran. Tetapi apakah realitasnya sesuai dengan kata-kata yang diucapkan?
hari ini pemerintah daerah mengatakan bahwa untuk bangun Amfuang tidak mudah karena butuh anggaran. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Wakil Bupati kalau tidak salah Iya. beberapa waktu yang lalu. Iya. Bahwa Amfuang ini harus ada intervensi dari pusat karena memang keterbatasan anggaran. Lantas apakah hari ini pemerintah daerah Kabupaten Kupang melakukan sesuai dengan kata-kata itu? Ya kalau diizinkan untuk kritik, lakukan kegiatan-kegiatan seremoni, menghabiskan anggaran. Yang mestinya itu dianggarkan di Amfuang. Kan bisa membantu. Seperti apa kegiatan? Pertama, Iya. memberangkatkan para pendeta ke luar negeri. Oke. Kemudian berikut mengadakan mobil-mobil kepada para klasis di Kabupaten Kupang. 14 unit. Ya. Karena ada beritanya, Ya. saya juga baca. Lalu Yang berikut kegiatan-kegiatan seremoni yang bahkan menghadirkan penyanyi dari Jakarta kalau tidak salah itu. Setiap kegiatan besar. Itu butuh dana yang ratusan juta bahkan sampai miliaran. ya. Lah, apakah itu yang dikatakan efisiensi? Berarti efisiensi cuman alasan atau Alasan saja itu. Kan contoh misalnya jembatan-jembatan gantung. Jembatan-jembatan gantung kan bisa diatasi. Iya. Jalan-jalan yang menghubungkan antara desa dengan desa, kecamatan dengan kecamatan, dusun dengan dusun, kan bisa diatasi dengan anggaran daerah. Iya. Hanya kita setiap kali bicara, oh minta maaf adik-adik, ini karena terjadi efisiensi anggaran, jadi tidak bisa. Terus memangnya realitas yang dialami oleh masyarakat di Kabupaten Kupang seperti itu. Setiap tahun pemerintah daerah melakukan kegiatan pasca, yang katanya itu untuk masyarakat Kabupaten Kupang. Memangnya masyarakat Amfuang datang? Kemana kakak? Setiap tahun pemerintah daerah melakukan kegiatan misalkan pasca dan sebagainya, kegiatan-kegiatan seremoni. Ya. Yang katanya itu untuk Masyarakat Amfuang. untuk masyarakat Kabupaten Kupang, masyarakat kecil. Yang menjadi pertanyaan, apakah masyarakat Amfuang datang? Apakah masyarakat di pedalaman Fatuleu datang? Apakah masyarakat di pedalaman Amarasi datang? Berarti cuman segelintir orang. Kan hanya yang bisa mengakses ke sana. Yang sampai ke sana. Lah kita contoh misalkan saya pembab mama, kalau uang 50.000 itu berarti 4 kilo. Nah kalau saya mau kasih keluar uang 50.000 hanya mau datang ke kantor bupati untuk ikut itu kegiatan, terus saya makan apa? Iya. Diakibatkan dengan keterbatasan infrastruktur jalan dan juga jembatan, itu menjadi penyebab. Contoh misalnya saya dari Fatuleu, dari rumah saya ke cabang itu ongkosnya sekarang sudah naik 30.000, PP 60.000. Nah bagaimana kita mengeluarkan itu? Karena itu kan alasan kenapa harganya naik karena memang jalan itu rusak. Dan kita harus mengerti dengan situasi itu. Sehingga hari ini kalau bicara soal kritikan, saya kasih kritikan yang paling tajam karena saya dari kampung, saya merasakan benar apa yang dirasakan oleh orang tua saya. Dan ketika pemerintah melakukan hal yang tidak semestinya menjadi kebutuhan kami masyarakat kecil, pasti kami akan memberontak. Kami akan beromong. Karena bagi kami itu tidak pas. Kalau yang diberikan pas, pasti kami akan sepakat. Iya. Tapi tidak diberikan pas, kami tidak akan sepakat. Berarti Amfuang seolah-olah dianaktirikan kok. Sejauh ini seperti itu. Sejauh ini seperti itu. Tunggu, ketong kembali pi jembatan. Jembatan ini kan sebenarnya dia rusak dari tahun 2023 kan. Tapi ternyata ini nih sudah perbaikan yang kedua berarti. Sudah ya. Karena kalau mau dibilang dibangun dari tahun 2019 kan kakak, benar kok? Betul. Iya. Nah berarti kalau sampai jembatan yang sudah dibangun tapi mengalami kerusakan, yang jadi pertanyaan, bahan yang dipakai itu seperti apa? Ya itu juga menjadi, artinya sejauh ini pastinya kalau bicara soal pembangunan jalan juga jembatan, itu juga menjadi harapan kita ke depan. Kalaupun ada jawaban dari pemerintah pusat, solusi untuk pemerintah pusat, maka ini harus dikawal. Sehingga kita bicara soal mulai dari Depung tahap awal sampai jembatan dan juga jalan itu jadi, itu harus dikawal sampai tuntas. Sehingga kalau bisa itu dia kalaupun ada pengusaha yang tender, pihak ketiga yang tender untuk kerjakan itu,
dia kerja menggunakan nurani. Ke sana jangan cari keuntungan, Iya, tapi ke sana untuk melayani. betul. Kalau ke Amfuang, kalau bisa ke sana jangan hanya cari keuntungan, tapi ke sana untuk melayani. Iya. Dan melayani dengan nurani pasti akan masuk di Amfuang. Gitu. Sehingga kalau hari ini kami juga komitmen sebagai mahasiswa, kami komitmen untuk kemudian mengawal proses ini mulai dengan saat ini sampai jadi. Iya. Sampai jadi karena bicara soal roda perputaran kepemimpinan dalam organisasi, itu pasti akan tergantikan, Iya. tetapi organisasi mahasiswa akan tetap ada di Betul. Kabupaten Kupang untuk mengawal ini. Dan kalau beta mau tanya nih kakak, Ya. masalah yang tentang kakak dong menuntut untuk status jalan diubah dari jalan provinsi menjadi jalan negara. Kenapa itu sangat penting? Pertama itu kita melihat dari kondisi geografis jalan itu yang dimana itu menghubungkan start dari yang seperti tadi saya katakan bahwa dia start dari Kecamatan Fatuli Barat, Iya. tembus ke Amfuang Barat Daya, Amfuang Barat Laut, Amfuang Utara, Amfuang Timur, yang itu berbatasan langsung dengan negara tetangga Timor Leste. Iya. Dan hari ini itu yang menjadi salah satu alasan kami bahwa karena jalan ini berbatasan langsung dengan negara tetangga Timor Leste, maka dia harus menjadi jalan negara. Kemudian kalau kita melihat dari kondisi ini di Amfuang, terusnya wilayah pesisir itu, dia harus ada intervensi dari pusat. Intervensi anggaran dari pusat. Karena bicara soal jembatan-jembatan dibangun itu juga tidak membutuhkan anggaran yang sedikit. Iya. Pasti membutuhkan karena misalkan 2 jembatan Termanu dan juga jembatan Kapsali itu sudah pasti membutuhkan ratusan miliar. Iya. Belum lagi jalan, belum lagi jembatan-jembatan yang belum terbangun. Nah, karena di penghubung itu ada sekitar berapa ini jembatan itu yang belum terbangun sama sekali. Nah, kemudian ada jembatan-jembatan kecil yang kalau itu diakomodir berarti dia membutuhkan anggaran yang besar, sehingga kita minta untuk ada intervensi dari APBN untuk Oke. mencapai itu. Jadi kalau seandainya status jalan tidak berubah, apakah Amfuang akan tetap tertinggal? Akan seperti itu. Jawaban spontan saya akan seperti itu. Karena hari ini misalkan solusi yang diberikan oleh misalkan pemerintah pusat, karena Pak Wapres sudah mendengarkan, kalau misalkan status jalan tidak diubah dan hanya fokus di perbaikan 2 jembatan itu, berarti tidak menjawab persoalan juga. Iya, betul. Karena jalan penghubung setelah itu sangat-sangat rusak. Jadi kemarin Pak Wapres ke sana itu, yang kan di jembatan, 2 jembatan itu kan berdekatan. Ya. Nah di akses jalan dari jembatan satu ke jembatan yang lain itu kan aspal. Jadi tidak rusak. Tetapi setelah jembatan yang satu, jembatan Kapsali ke arah tembus Amfuang Timur itu rusak semua itu. Iya, iya, betul. Amfuang Barat Laut. Nanti tembus saja di Amfuang Utara itu baru aspal tapi sedikit. Sedikit. Lewat lah itu rusak itu. Surusak sudah memasuk di Amfuang Timur. Di perbatasan itu yang baru jalan agak bagus. Tetapi itu jalan utama loh. Yang saya maksud jalan utama, belum yang dia pun cabang-cabang masuk di desa-desa. Itu parah itu. Ini spontan, saya bilang spontan. Iya. Susah itu untuk dilintasi. Bahkan sekarang, kenapa Amfuang itu 6 kecamatan itu ada satu SPBU di Amfuang Selatan. Tetapi itu masyarakat susah untuk akses ke sana. Karena Amfuang itu kan 6 kecamatan, 4-nya di wilayah pesisir, Iya. 2-nya di bagian atas. Di arah Lelogamba masuk dari Takari itu bagian atas. Itu ada Amfuang Selatan juga Amfuang Tengah, itu di bagian atas. Nah, sedangkan akses jalan ke sana juga ya susah juga. Itu. Oke Kak, pembangunan di daerah seperti Amfoang, berarti kalau mau dibilang ini cuman habis dijanji terus Kakak. Dan beta juga salah satu masyarakat yang sangat bersyukur ketika ini kejadian bisa sampai viral begini macam nih Kakak. Dan be mau tanya Kakak mengenai slogan yang cukup kuat, yaitu amanah rakyat bukan panggung kekuasaan. Pesan yang Kakak mau sampaikan lewat pernyataan itu apa? Kalau
bicara soal pesan yang saya mau sampaikan terkait dengan slogan itu, yang dimana seperti yang tadi awal saya katakan bahwa keampuan jangan hanya bicara soal kekuasaan atau bicara soal kepuasan diri, tapi keampuan, lihat ampuan dengan nurani sebagai tanggung jawab yang harus dituntaskan. Iya, betul. Beta dengar pernah kakak cerita Ya. waktu kotong ketemu sama-sama dengan tim pertama kali. Kakak cerita ada begitu banyak hal yang mungkin kakak alami secara pribadi sampai buat kakak nih sejauh ini. Karena kalau mau dibilang, mungkin kita akan bahas sedikit saja, tapi memang tetap akan fokusnya ke Amfoang. Kakak juga banyak menyuarakan isi hati dari masyarakat. Mungkin kakak bisa cerita sedikit apa saja yang kakak sudah usahakan untuk masyarakat, yang dimana kotong tahu sendiri kalau masyarakat kecil yang bicara itu tidak didengar gitu. Karena kakak pernah sempat cerita kakak itu pernah di Semau. Ya. Itu kenapa sampai kakak seberani itu? Karena kalau mau dibilang dengan umur yang masih sangat muda, tapi punya hati yang begitu luar biasa untuk aduh nanti biasa deh. Untuk masyarakat kecil yang kayak sekarang yang kalau mau dibilang tuh itu sangat miris. Ya. Jujur kalau kotong di Kupang, jalan rusak sedikit atau kotong pun akses untuk mau ke sesuatu kotong kepentingan itu tuh susah. Sekarang kotong agak kayak mungkin kotong mengeluh. Tapi kenapa sampai masyarakat Amfuang kayak buat kakak tuh sampai mau berani menyuarakan, dan mungkin bukan hanya Amfuang saja. Kakak bisa cerita sedikit kenapa kakak sampai sebegitunya? Apakah orang-orang yang ada di pemerintahan harus benar-benar harus benar-benar mengalami hal buruk dulu baru mereka punya hati untuk masyarakat kecil? Ataukah memang benar-benar karena uang dan kekuasaan membuat pemerintah tuh tutup mata akan masyarakat kecil? Silakan kakak. Baik, kalau kita bicara soal itu, kenapa itu saya sangat tergerak ketika kita bicara soal masyarakat kecil, karena kalau kita lihat dari latar belakang kehidupan saya itu, saya pada prinsipnya memang dari desa, dari kampung, yang kemudian hari ini puji Tuhan, Tuhan percayakan saya untuk bisa beromong, dan bisa beromong itu hal nomor 2. Pertama itu Tuhan percayakan saya untuk bisa kuliah. Oke. Dan hal kedua, Tuhan percayakan saya untuk bisa beromong. Yang ketiga, Tuhan percayakan saya untuk memimpin organisasi mahasiswa. Itu yang bagi saya itu kepercayaan yang diberikan Tuhan, yang lebih Tuhan berikan lebih untuk beta pun diri, untuk beta bisa bergerak, untuk kemudian ketika beta sudah tahu, beta son mau bepung orang tua di rumah, orang kasih bodok lagi. Itu hal yang selalu menjadi beta pun kekuatan, dan kemudian hari ini beta setiap kali bergerak itu kakak, satu keyakinan saya, ada satu firman itu yang dia bilang, kerjakan itu seperti untuk Tuhan, Iya. bukan untuk manusia. Karena semua yang saya meyakini itu bahwa semua yang saya dapatkan itu Tuhan yang kasih. Iya. Dan kalau saya dapat itu dan saya tidak gunakan untuk hal yang baik, untuk bantu banyak orang, nanti Tuhan ambil kembali. Itu yang buat beta berak sejauh ini. Dan kalau terkait dengan perjuangan untuk kemudian bagaimana tergerak, dan bahkan sejauh ini semenjak saya kuliah semester 2021 itu kakak, kan awal masuk kuliah ini kan masih belajar. Ketika sudah masuk semester 3, semester 4 itu sudah mulai paham. Ketika sudah mulai paham itu saya sudah mulai buat tulisan-tulisan untuk kemudian dia berbentuk kritikan. Karena misalkan yang saya tahu, di saya pun rumah itu jalan rusak, saya pun di sana dia pun akses kesehatan susah, dia pun akses pendidikan susah, yang kemudian itu yang membuat saya tergerak. Karena hari ini misalkan kalau misalkan saya sudah omong, saya sudah tahu itu dan sudah omong, itu akan ganjil, dan itu bagi saya Tuhan sudah mau itu. Dan yang saya selalu yakini bahwa apapun yang saya lakukan hari ini Tuhan selalu merestui.
Iya, Sehingga hampir semua yang saya lakukan itu puji Tuhan berhasil. iya, betul. Bicara soal di organisasi, bicara soal bagaimana saya membantu masyarakat. Ya meskipun kita punya keterbatasan karena kita hanya sebatas mahasiswa yang kita ketong son ada uang, kotong hanya bisa menyuarakan, kita hanya bisa menyampaikan kepada pemerintah atau pihak yang berwenang yang punya kapasitas untuk menjawab itu. Iya, Kita punya kapasitas hanya sebatas bisa menyampaikan kepada mereka, dan urusan untuk mereka mau jawab atau tidak itu di luar kendali kita. iya, Sehingga kadang selalu muncul di nurani saya, seperti yang awal saya katakan bahwa biasa pemerintah kalau kita ketemu dan sampaikan aspirasi, jawaban yang sering disampaikan ke kami itu adalah jawaban adik-adik akan kami tampung dan akan kami koordinasikan kepada pimpinan. Dan itu akan berlangsung setiap kali kita pidana seperti itu. Sehingga hari ini kita melihat Amfuang, saya melihat kalau mungkin yang lain melihat itu menggunakan logika, saya melihat Amfuang menggunakan nurani. iya, Karena Amfuang hanya bisa dilihat dengan nurani untuk kita berjuang. Kalau ketong melihat dengan logika, maka kita akan melihat apa untungnya beta berjuang untuk Amfuang. iya. Tapi kalau ketong melihat dengan hati, kotong sudah harus berpikir kotong berjuang untuk orang lain, kotong dapat apa. Tetapi intinya ketika kita bisa bantu banyak orang. Betul, betul. Itu sementara. Ada di kakak punya postingan di Instagram, dia sempat lihat itu kakak sempat bilang apa sesuatu yang dari hati itu akan sampai ke hati. Ya, Jadi ini Suko yang kakak lagi ya, perjuangkan. perjuangkan. Beta hanya berharap saja ketika kakak mungkin ke depannya ada di pemerintahan, kakak mungkin tertarik nanti ke depannya. Kakak tetap jadi KA standby itu yang sekarang. Itu kakak bisa jamin. Karena ini orang akan nonton. Karena semua orang tuh kalau masih hidup susah tuh beda dengan ketika dong sudah punya kekuasaan. Dan menjawab ya, kalau untuk menjawab kotong mau omong soal ke depan mau ke pemerintah itu masih sangat-sangat jauh. Betul memang. Karena saya selalu meyakini bahwa setiap langkah, setiap kehidupan saya Tuhan sudah atur semua. Ya, Jadi ketika saya mau di sini, dimanapun, saya selalu yakin bahwa semua itu Tuhan yang atur. Dulu saya bermimpi untuk kuliah di Unkris, dan Tuhan kabulkan saya kuliah di Unkris. iya. Kan pernah sempat cerita, Iya, ada naik pick up kan mau pick ke rumah up, sakit. ya. Kakak boleh cerita sedikit? Itu waktu itu kita mau jemput saya pun kakak Nona pulang dari rantauan. Dia mau pulang itu turun di Bandara El Tari. Jadi turun kami dengan pick up waktu itu 2000 berapa itu saya masih kecil. Jadi waktu itu kita dengan pick up mau jemput. Jadi kan free pipa di pick up ini kan dia hanya begini. Jadi kita hanya bisa lihat bangunan-bangunan mewah. Iya. Karena sejauh ini kan kita kalau mau dari kampung turun Iya. itu hanya bisa di Camplong. Mm-mm. Pasar Camplong itu karena turun untuk berjual, beli kue, pulang. Hmm. Tapi untuk mau sampai ke Kupang itu mustahil. Lo kalau satu kali datang Kupang itu pulang, wis, lo luar biasa. Iya. Dan itu baru pertama kali saya datang Kupang. Datang saya masih kecil, saya lihat. Nah, kebetulan kita naik lewat lampu merah Wesapa. Iya. Itu di bagian kiri kan langsung bertepatan dengan kampus Unkris. Jadi saya lihat kan 2 lantai itu, mewah itu. Saya bilang suatu saat beta akan kuliah di sini, di kampus. Ketong lewat. Jadi kotong pulang di setiap kali beta jalan pun di beta benak itu hanya mau kuliah di Unkris ini. Jadi ketika beta tamat SMA, beta omong di bapak bilang mau kuliah. Iya. Beta pun bapak bilang kotong pun kekayaan hanya diri badan. Iya. Dengan kotong pun babi 1 ekor di kandang. Oh iya kok kan. Nah, babi 1 ekor di kandang ini Iya. ukuran Unkris. Ukuran Unkris itu berarti tidak bisa untuk bayar 1 semester juga. Iya. Nah, itu kamu mau kuliah. Kotong ambil uang di mana? Belum kos. Kan Belum kakak- kos. datang. Nah, itu artinya bahwa baru masuk semester 1 sudah pulang kampung. Berarti hanya injak kaki langsung pulang. Langsung pulang. Hmm. Jadi waktu itu beta mencoba untuk yakinkan bapak ini. Beta bilang, kan kalau ketong di kampung itu kuliah dan gagal itu malunya 1 bokor, bukan 1 bokor lagi. Malu bukan sedikit. Malu bukan sedikit. Jadi beta mencoba untuk yakinkan bapak ini. Nanti beta bapak daftar kasih beta semester 1, kalaupun urusan demo semester berikut itu beta urusan. Kalaupun beta gagal beta Kalimantan, besok akan pulang kampung. Oh. Jadi bapak timbang-timbang juga bilang bisa. Setiap hari itu dia kasih beta uang 50.000 ini. Iya. Untuk mau datang urus, mau daftar ini.
Jadi waktu pertama kali beta datang kampus ini, waktu kasih beta uang 50.000. Nah kalau mau bayar uang oto, Iya. itu berarti tidak cukup karena uang dari DPP saya 30.000. Berarti sudah 60.000. Berarti uang tidak cukup. Mau tidak mau harus beta jalan kaki dari rumah tunggu bis di jalan raya. Itu 12 kilo. Oh 12 kilo. Ya, jadi pagi-pagi jam 4 itu sudah lari pagi. Alasan lari pagi, berlari dari rumah datang tunggu bis. Tunggu bis itu nanti bisa mau duduk. Beta berdiri saya. Beta berdiri saya ke orang turun, beta terus turun barang, orang naik, beta naik barang. Jadi kalau beta turun, justru supir dong kasih tambah beta uang lah. Oh, berarti Turun di lampu merah seolah Wesapa. kerja aju ini. Soalnya beta kerja aju. Iya. Jadi turun di lampu merah Wesapa, jalan kaki ke Unkris. Beta sampai ke Unkris waktu itu, ada ibu satu kan, ada ibu yang di bagian BAK. Nah beta baru dari kampung ini tahu BAK yang mana. Jadi ketika ada nyong satu berdiri di parkiran, beta tanya, kakak beta bisa tanya, kalau mau daftar menjadi mahasiswa di Unkris ini, dia pun cara ke mana? Dia bilang, kakak langsung saya di BAK. Beta bingung, ini BAK yang mana? Jadi beta lihat-lihat, dia bilang BAK yang mana? Dia bilang BAK di ujung sana. Beta jalan, ketuk ini kaca dia bilang, permisi ibu, ini ibu bilang begini, iya ada yang bisa kami bantu? Ini beta belum lupa ini bahasa-bahasa ini. Ada yang bisa kami bantu? Beta bilang, izin ibu, beta mau daftar kuliah, tapi beta mau tanya, di Unkris ini pendaftaran buka atau tutup? Soalnya beta dari kampung. Iya. Dia bilang, memangnya kami ini kakak sudah lihat di internet. Beta bilang, ibu, beta dari kampung dan itu di Udik. Jadi kampung jaringan itu geser sedikit hilang. Jadi hanya bisa buka FB. WA pun kami tidak tahu WA ini. Saya. Jadi Kuliah di tahun 2021 saya. Itu pun saya masih susah saya. Jadi sudah. Itu ibu bilang, sudah nanti saya bantu. Mau kuliah apa? Saya bilang, pokoknya saya cuma mau tahu harus di Fakultas Hukum. Saya mau sekolah hukum. Supaya bisa tahu undang-undang waktu itu. Motivasi kuliah hukum hanya bisa mau tahu undang-undang. Tahu aturan. Sudah. Dia daftar, minta tolong ini ibu daftar saya. Habis itu pulang, bapto jual ini babi. Babi laku, bayar regis semester 1 ini. Regis semester 1, habis itu langsung bapto kasih beta uang kos ini. Uang kos 300.000 untuk datang bayar uang kos. Beta datang bukan bayar lagi ini uang kos. Beta datang, beta masih tunda ini, beta masih putar ini mam kos. Beta bilang, bapak di kampung belum kasih uang. Padahal ini uang ini beta ada pakai bisnis. Oh bisnis. Beta bisnis, beta pi beli pisang di kampung, di pasar Camplong. Ini kan mama, artinya keluarga, bapak pung saudara, mama pung saudara, keluarga semua yang baju di pasar Camplong. Jadi di sana pisang yang satu tandang itu kasih beta dengan 15.000, 20.000. Nah satu tandang itu kan dia ada 4 sisir atau 5 sisir. Iya. Jadi beta datang, beta muat ini pisang bawa di oto, datang muat di kos, baru beta potong. Potong ini pisang, potong per sisir. Simpan, kalau dia masak beta pi kampus pulang. Pulang itu langsung ambil ini pisang, susun di ini apa? Ini ember. Ember langsung beta jual keliling kota Kupang. Jadi waktu itu dengan cara begitu ya? Jual keliling kota Kupang. Kayak misalkan beta ketemu kayak ada orang tua atau ada orang duduk di pinggiran jalan atau sementara makan, beta masuk warung-warung itu, masuk orang sementara makan, tawarkan, mama beli pisang kok, papa beli pisang kok. Jadi tawar, puji Tuhan, Tuhan lancarkan ini proses. Jadi beta jual pisang laku. Hanya satu hal yang satu hari itu yang itu sangat buat beta sedih itu. Beta sampai di depan Aston itu pisang belum laku itu. Jalan kaki dari Wesapa ini sampai depan Aston itu pisangnya belum laku. Saya sudah lapar karena baru pulang dari kampus. Pulang kampus langsung jual. Karena motivasi kalau pisang belum laku berarti jangan makan dulu. Pisang laku dulu baru makan. Jadi itu sampai depan Aston. Sampai depan Aston itu pisang belum laku. Satu ember ini kan 12 sisir ini. Belum laku sama sekali. Ini marah mata keluar ini. Menangis ini, Tuhan kasih tunjuk ke beta. Ini mau pakai bahasa Kupang. Kupang kasih tunjuk ke beta. Ini orang yang bisa beli ini pisang dong. Jadi beta tunduk. Bangun. Langsung beta jalan leh. Ini oker ini jalan leh. Jalan beta tawar. Puji Tuhan beta sampai belakang Aston. Beta putar lewat yang cabang samping Aston. Di belakang ada satu situ beli 2.
Habis itu beta jalan lagi. Jadi beta belum sampai di lampu merah ini sudah habis. Sudah habis langsung beta tembemo, pulang datang masak makan, beta ambil pisang jual lagi. Jadi itu aktivitas jual pisang itu yang cukup membantu beta. Selain bahkan saya tidak, saya pun pribadi itu karena dari kampung, saya tidak mau bersaing. Saya dari kampung, saya tidak mau bersaing. Contoh misalnya kita bersaing soal penampilan, bersaing soal uang dan sebagainya, saya tidak bersaing. Saya hanya mau karena tugas saya dari utus dari kampung datang untuk belajar, Iya. pulang dan berguna. Betul. Iya. Sehingga saya di sini bahkan mau keganti pakaian pun jarang-jarang karena mungkin orang lihat saya setiap itu saja. Bahkan ada orang yang pernah tanya saya, kau di kos itu ada baju tidak? Saya bilang yang mestinya tanya saya itu, saya di kos itu saya belajar tidak? Tapi Karena tanya kita, pakaian. karena kita datang Kupang ini kan untuk mau belajar, bukan untuk ketong mau bergaya. Bagaya. Sehingga itu yang membuat saya termotivasi, dan bahkan hari ini dengan keadaan itu yang membentuk saya. Hari ini ketika saya melihat saya pun orang tua sedih, itu saya paling tidak bisa. Saya satu hari yang karena ketika misalkan saya lihat orang susah, itu berarti saya merasakan saya bapak dan mama di rumah yang susah begitu. Kalau saya bapak itu tidak pernah ganti baju dia baju itu saja. Jadi itu hal yang membuat saya termotivasi. Contoh misalkan kakak, beta di sini hambur-hambur uang, atau beta di sini royal dan sebagainya. Sedangkan bapak dan mama di rumah itu ada setengah mati pegang ini uang 50.000 hanya untuk membeli beras. Iya. Jadi contoh misalnya kotong di Kupang, kotong mahasiswa, kotong datang Kupang, kotong hambur-hambur uang, kotong royal karena kotong ikut tren, kawan-kawan yang mungkin dia pun finansialnya bagus, kotong ikut dong. Sedangkan kotong ini dari kampung yang kotong pun bap mama itu bergumul baru bisa dapat, bergumul berdoa, tikam dulu baru bisa dapat 100.000. Nah masa 100.000 kotong minta dap ini 100.000 datang bukan pakai untuk uang fotokopi, kotong pakai untuk foya-foya. Sehingga itu yang buat beta termotivasi. Beta bilang beta hanya bisa bersaing dengan orang soal pengetahuan. Iya. Jadi beta bilang nilai jualnya itu yang sering beta tanamkan di pendiri, nilai jualnya asisten beta hanya soal pengetahuan. Kalau duit pasti tidak punya, penampilan pasti kita kalah karena orang yang finansialnya bagus pasti dia ini. Itu hal yang buat beta, sehingga hari ini kakak kalau misalkan kayak minta maaf kayak kotong omong kok situasi yang seharusnya tidak seperti itu tapi kita buat jadi-jadi, atau bahasa kasarnya tipu lah begitu. Iya. Beta orang yang agak susah. Makanya beta susah untuk diajak kompromi. Karena ceplos-ceplos saya. Nanti sedikit-sedikit sudah ceplos-ceplos, nanti orang purasia juga kita ini. Jadi itu hal-hal yang Karena kakak orangnya apa adanya. apa adanya. Lurus nah lurus. Lurus dan lurus. Betul. Nah ini kakak punya pengalaman hidup Ya. sangat luar biasa ya. Buat ketong juga anak muda terlebih khusus. Tapi beta mau izinkan kakak juga mungkin bisa menyampaikan pesan kakak buat masyarakat di Amfoang. Kakak punya pesan. Kalau pesan saya untuk masyarakat keluarga yang ada di Amfuang Kabupaten Kupang hari ini saat ini adalah kotong jangan pernah bersenang-senang dulu dengan situasi yang ada, Iya. bahwa Pak Wapres akan turun dan semua akan aman. Iya. Tapi mari kotong berdoa, sama-sama berdoa dan kotong kawal ini, sehingga apa yang menjadi pergumulan kita hari ini bisa terjawab dan terrealisasi, dan kita tidak lagi menangis. Iya. Kalau buat anak muda NTT, Kalau untuk anak muda NTT, mari kotong terus belajar. Mari kotong terus belajar untuk tidak hanya berguna untuk diri kita, tetapi berguna untuk saudara, untuk teman, keluarga, dan masyarakat pada umumnya. iya. Sebenarnya tadi juga kakak sudah sempat cerita ya tentang kakak pengalaman hidup. Kakak kalau buat apapun kakak tahu bahwa Tuhan akan selalu menyertai kakak ya. Nah, beta juga mau tanya sebelum beta tutup, peran Tuhan buat kakak Asten secara singkat
mungkin kakak bisa sampaikan supaya orang-orang juga di luar sana belajar bahwa ketika kotong juga jadi orang muda, Tuhan tuh ternyata juga penting buat kotong punya hidup. Silakan kakak. Peran Tuhan Iya. sangat luar biasa, dan itu kotong sudah bisa hitung. Saya sendiri saya tidak bisa hitung berapa banyak Tuhan pembaik di beta. Karena hari ini seperti yang awal saya katakan, bahwa saya ini dari kampung yang itu hari datang dari Kupang juga bicara jatuh bangun, tapi Tuhan bisa bentuk saya, bisa bicara dengan baik, bisa menjadi seorang pemimpin untuk pimpin ini mahasiswa Kabupaten Kupang, dan bahkan bisa menyampaikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat dengan baik. Dan itu bagi saya peran Tuhan, dan itu semua karena Tuhan. Iya. Sehingga setiap kalau misalkan saya mau melakukan sesuatu, biasanya kalau mau aktivitas apapun, atau contoh misalkan kegiatan organisasi ataupun aksi atau dan sebagainya, biasanya saya muat status, dan di captionnya itu nanti saya bilang Tuhan dan leluhur menyertai. Karena saya yakin bahwa setiap langkah yang saya lakukan itu Tuhan akan selalu menyertai saya. Iya, betul. Amin ya kakak. Dari semua hal yang suka kotong bahas ya kakak, beta cuman mau bilang apa yang sudah kotong bicarakan dari awal tadi. Semoga ini podcast ini bukan cuma jadi tontonan, tapi juga menjadi suara yang akan didengar oleh pemerintahan gitu. Dan mungkin karena kadang ya, kalau kotong jauh dari ibu kota, kotong juga jauh dari perhatian. Perhatian, sepakat itu. Tapi semoga kali ini sonde. Jadi kotong juga sama-sama bawain dalam doa, sama kayak tadi kakak sudah sampaikan untuk masyarakat Amfoang. Jangan langsung bersenang dulu dengan apa yang terjadi. Jadi itu saja hari ini. Terima kasih banyak buat kakak Asten Bait yang sudah menyempatkan waktu untuk datang ke podcast Tamolok ID. Kotong percaya bahwa ini bukan yang pertama saja, mungkin ke depannya akan diundang lagi dengan hal-hal yang baru dari kakak.